Kita ke informasi selanjutnya, ribuan warga di Jakarta Barat mendatangi kantor suku Dinas Sosial untuk mengaktifkan kembali kepesertaan PBI BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan. Di tengah proses reaktivasi tersebut, Menteri Kesehatan justru menyoroti masih adanya masyarakat mampu yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran. Antrean warga terlihat sejak pagi di kantor suku Dinas Sosial Jakarta Barat. Mereka datang untuk mengaktifkan kembali BPJS PBI yang tiba-tiba nonaktif saat akan digunakan untuk berobat. Sebagian besar warga baru mengetahui status nonaktif saat melakukan pemeriksaan atau perpanjangan rujukan di fasilitas kesehatan. Bahkan, kondisi ini sempat menunda tindakan medis yang sudah dijadwalkan. Ini kan memang kita ngurusin buat bapak mertua saya ya, karena kan dia lagi proses buat laser mata. Nah sebelumnya sih aman-aman aja ya, maksudnya nggak kendala gitu kan. Pas kemarin kita mau melakukan laser, ternyata nonaktif tiba-tiba. Jadi kan kita harus ngurusin ulang kan. Nah kita udah coba tuh pertama ke kantor BPJS-nya dulu. Ternyata di sana harus yang bayar tuh yang mandiri, dilariin ke puskesmas. Dari puskesmas itu dilarikan lagi ke Sudin. Warga lain mengaku proses pengurusan di Sudin Sosial berjalan cukup cepat, terutama untuk kebutuhan mendesak. Untungnya kan saya bawa semua alat berkas-berkas, jadi langsung saya kasih ke ini, langsung diarahin ke langsung masuk, datanya langsung masuk ke dalam, langsung gercep. Suku Dinas Sosial Jakarta Barat mencatat, lebih dari 99.000 data PBI JKN dinonaktifkan sejak 2 Februari lalu. Untuk reaktivasi, warga harus membawa KTP, kartu keluarga, surat rujukan fasilitas kesehatan, serta mendapatkan surat keterangan dari Sudin Sosial. Verifikasi akhir dilakukan oleh Kementerian Sosial, namun dalam kondisi darurat, pembiayaan dapat dialihkan sementara melalui APBD DKI Jakarta. Kalau untuk surat dari yang sudah kita masukkan ke dalam sistem informasi kesejahteraan sosial itu nanti akan ada verifikasi lagi dari Kementerian Sosial, dan sesudah ada verifikasi nanti yang bersangkutan bisa kembali aktif sebagai penerima PBI JKN yang dibiayai oleh APBN. Namun dengan kondisi kegawat daruratan itu dialihkan menjadi kepesertaan untuk yang dibiayai oleh APBD DKI. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut masih ditemukan ketidaktepatan data penerima PBI. Menurut Menkes, terdapat 1.824 orang yang masuk desil 10 atau kelompok terkaya, namun masih terdaftar sebagai penerima BPJS PBI. Pemerintah akan melakukan evaluasi agar program bantuan iuran tepat sasaran, mengingat kuota PBI saat ini mencapai 96,8 juta jiwa. BPS yang nanti mereview apakah orang-orang ini masuk desil 1, 2, 3 sama apa. Jadi teman-teman kalau mau nanya caranya gimana, lebih tepat tanya ke BPS. Nanti BPS dan Kementerian Sosial tuh memiliki kriteria bagaimana orang ini masuk ke desil. Supaya jadi tersentralisasi. Karena masalah desil 1 sampai 10 ini kan nggak hanya di kesehatan kan. Pemerintah berharap proses pendataan dan pembaruan data penerima bantuan dapat berjalan lebih akurat agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan akses layanan kesehatan. Tim MTech Media melaporkan.